Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat ya. Kembali lagi di channel Sri Wahyuni. Kali ini kita akan membahas materi tekanan di bagian ketiga ya teman-teman, yaitu tekanan pada zat gas. Nah teman-teman, di kelas 7 kita sudah membahas ya, ada 3 lapisan utama dari bumi kita. Yang pertama ada lapisan yang berupa padatan yang kita sebut sebagai litosfer, kemudian ada yang berupa cairan yang kita sebut sebagai hidrosfer, dan yang terakhir ada yang berupa udara atau gas yang kita sebut sebagai lapisan atmosfer. Nah, karena udara ini mempunyai berat, maka akan menyebabkan adanya tekanan di permukaan bumi. Nah, tekanan akibat berat udara inilah yang kita sebut sebagai tekanan udara atau tekanan atmosfer. Nah, teman-teman, pada pembahasan tekanan udara, kita akan membahas 2 keadaan tekanan udara ya teman-teman, yaitu dalam ruang terbuka dan dalam ruang tertutup. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas seperti apa tekanan udara dalam ruang terbuka. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman pernah gitu ya, ketika naik pesawat, kemudian saat pesawatnya landing, maka telinga teman-teman itu kadang-kadang terasa berdengung gitu ya, atau bahkan sakit seperti itu. Nah, kenapa sih bisa begitu ya? Nah, ternyata teman-teman, hal ini ada hubungannya dengan ketinggian dan tekanan gas atau tekanan udara. Hubungan ini berawal dari teori sekitar 400 tahun yang lalu dari seorang ilmuwan Italia yang bernama Evangelista Torricelli, yang hidup dari tahun 1608 sampai 1647. Nah, melalui percobaannya, Torricelli menemukan alat untuk mengukur tekanan udara dalam ruang terbuka yang kita sebut sebagai barometer, yang ditemukan pada tahun 1643. Nah, teman-teman, Torricelli melakukan eksperimen atau percobaan seperti pada gambar ini ya teman-teman. Jadi si Torricelli dia menggunakan sebuah tabung kaca dengan panjang sekitar 1 meter, kemudian salah satu ujungnya itu tertutup. Nah, tabung ini kemudian diisi raksa sampai penuh. Jadi awalnya nih teman-teman, tabungnya itu diisi penuh oleh raksa gitu ya. Nah, kemudian dia menutup lubangnya itu dengan jempolnya, kemudian membaliknya. Nah, selanjutnya secara cepat ia melepaskan jempolnya dari tabung dan menaruhnya secara vertikal dalam sebuah bejana berisi raksa. Jadi yang ini juga isinya raksa ya teman-teman. Jadi sama-sama raksa. Di dalam tabungnya diisi raksa, kemudian di dalam wadahnya juga diisi raksa. Nah, dari percobaan tersebut ia mengamati bahwa permukaan raksa dalam tabung turun dan berhenti ketika tinggi kolom raksa itu tinggi 76 cm atau 760 mm di sini teman-teman. Nah, setelah nyampe sini raksanya itu nggak turun-turun seperti itu. Nah, percobaan tersebut kemudian meninggalkan ruang vakum yang terperangkap di atas kolam raksa. Di sini ya teman-teman. Nah, ini yang namanya ruang vakumnya. Nah, kemudian si Torricelli ini melakukan percobaan ini di sekitaran pantai ya teman-teman. Nah, kemudian ketika tabungnya ini digerak-gerakkan oleh Torricelli, ternyata raksanya itu nggak turun, jadi tetap di tempatnya, yaitu sekitar 76 cm atau 760 mm. Nah, percobaan kemudian dilakukan pada tempat yang memiliki ketinggian yang berbeda dari permukaan laut. Hasilnya ternyata menunjukkan terdapat perbedaan gitu ya teman-teman, ternyata berbeda. Nah, di sini menunjukkan bahwa ada hubungan antara tekanan udara dan ketinggian suatu tempat. Nah, teman-teman, dari percobaan yang dilakukan oleh Torricelli, maka kita dapat mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, tekanan udara di atas permukaan laut besarnya 76 cm Hg. Kenapa menggunakan cm Hg teman-teman? Karena memang percobaan Torricelli ini menggunakan raksa ya, maka nanti disebutnya
76 cm Hg. Nah teman-teman, 76 cm Hg ini sama dengan 1 atm atau 1 atmosfer. Ini adalah satuan lain dari tekanan ya teman-teman. Jadi selain cm Hg, Pascal, ada yang kita sebut sebagai atmosfer. Jadi khusus untuk tekanan udara biasanya dihitung dalam atm atau atmosfer dan cm Hg. Nah berikutnya, yang kedua, setiap kenaikan 100 meter, tekanan udara berkurang 1 cm Hg. Nah, gimana maksudnya nih teman-teman? Nah, tadi kita sudah mengetahui bahwa di permukaan laut gitu ya, ini tekanannya adalah 76 cm Hg atau 760 mm Hg ya teman-teman. Nah, ketika ada suatu daerah atau suatu tempat gitu ya teman-teman, ternyata tingginya itu dari permukaan laut itu diukur 100 meter gitu ya, 100 meter di sini. Saya pakai merah ya teman-teman biar lebih gampang kelihatan. Nah, di sini ternyata tingginya itu 100 meter. Nah, maka tekanan udara yang ada di tempat yang tingginya 100 meter ini adalah 76 kurang 1 teman-teman, berarti menjadi 75 cm Hg. Jadi inilah besarnya gitu teman-teman ya. Nah, berikutnya, semakin tinggi suatu tempat, maka tekanan udaranya semakin rendah. Ketinggian suatu tempat dapat dihitung dengan persamaan H sama dengan 76 cm Hg dikurangi P barometer. P barometer itu adalah tekanan dari barometer ya teman-teman, dikali 100 meter. Jadi di mana H itu adalah ketinggian tempat, satuannya meter, kemudian P barometer tadi adalah tekanan yang terbaca pada barometer. Nah, di sini ada beberapa fenomena tekanan gas dalam ruang terbuka dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, seperti yang sudah kita bahas di awal tadi, yaitu ketika pesawat sedang landing, maka telinga kita berdengung. Nah, teman-teman, ternyata ini disebabkan oleh selaput gendang telinga kita itu lebih menekuk keluar. Ini akibat dari tekanan di dalam telinga yang masih tinggi saat pesawat mengudara. Ketika landing, tekanan udara di luar telinga itu lebih rendah dibandingkan dengan tekanan udara di dalam telinga. Sehingga itulah yang menyebabkan telinga kita terasa berdengung atau sakit ketika pesawat itu sedang landing. Yang kedua, terjadinya angin laut dan angin darat. Nah, di kelas 7 kita juga sudah membahas ya bagaimana proses terjadinya angin darat dan angin laut ya teman-teman. Dimana angin yang sering kita rasakan itu muncul karena adanya perbedaan tekanan. Jadi angin itu adalah aliran udara ya teman-teman. Nah, angin itu bertiup dari daerah yang tekanan udaranya lebih tinggi ke daerah yang tekanan udaranya lebih rendah. Nah, tekanan udara inilah yang menyebabkan adanya angin laut dan angin darat. Peristiwa ketiga yaitu peristiwa ketika kita memasak air di daerah pantai dan di daerah pegunungan atau di dataran tinggi ya teman-teman. Nah, ternyata ada perbedaan lama waktu mendidihkan air gitu ya di daerah dataran tinggi dengan di daerah dataran rendah. Lebih cepat di dataran tinggi teman-teman. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena seperti yang sudah kita ketahui gitu ya, tekanan udara untuk daerah di dataran tinggi itu lebih rendah dibandingkan di daerah dataran rendah. Sehingga molekul air itu lebih mudah lepas ke udara menjadi uap yang kita sebut sebagai mendidih. Nah, di sini teman-teman, titik didih itu ternyata dipengaruhi oleh tekanan udara. Jadi, semakin kecil tekanan udara di atas permukaan zat cair, maka akan semakin rendah titik didih zat cair tersebut, sehingga dia akan lebih cepat mendidih. Gampangnya gini teman-teman. Jadi seperti gambar di samping ini ya teman-teman. Nah, di sini, ketika partikel atau tekanan udara yang ada di atas itu menekan keras, menekan banyak yang menekan gitu ya teman-teman, maka partikel-partikel yang ada di bawah, partikel air ini, itu akan lebih sulit untuk melepaskan diri atau yang kita sebut sebagai peristiwa mendidih ya teman-teman. Nah, sementara kalau di dataran tinggi, itu tekanan udaranya itu
tidak terlalu besar, tidak sebesar tekanan udara di daerah rendah. Sehingga partikel air itu akan lebih cepat untuk bisa lepas ke udara yang kita sebut sebagai mendidih. Fenomena yang keempat adalah turun dari dataran tinggi seperti pegunungan ke dataran rendah. Jadi sama seperti saat pesawat landing gitu ya teman-teman, telinga kita akan berdengung atau terasa sakit akibat selaput genang telinga lebih menekuk keluar akibat turunnya tekanan udara di luar. Nah, sementara tekanan udara di dalam telinga kita itu masih tetap tinggi seperti saat kita masih berada di atas pegunungan. Nah, biasanya para pendaki yang akan menaiki gunung tinggi, contohnya itu Gunung Everest misalkan seperti itu teman-teman, mereka harus membawa persediaan tabung oksigen. Tekanan udara di puncak gunung itu sangat rendah. Ketika berada di puncak, maka para pendaki akan kesulitan bernapas. Nah, oleh karena itu, persediaan tabung oksigen akan sangat berguna. Teman-teman, tadi kita sudah membahas bagaimana tekanan udara pada ruang tertutup yang dipengaruhi oleh ketinggian tempat ya teman-teman. Nah, berikutnya kita akan membahas tekanan udara dalam ruang tertutup teman-teman. Nah, di ruang tertutup yang akan mempengaruhi tekanan udara itu adalah volume. Nah, pada tahun 1662, seorang ilmuwan yang bernama Robert Boyle menemukan bahwa tekanan udara itu berbanding terbalik dengan volume. Artinya apa teman-teman? Jadi, semakin tinggi tekanan udara, maka semakin rendah volume suatu wadah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah tekanan udara, maka semakin besar volumenya. Gitu ya teman-teman. Ini kita sebut sebagai hukum Boyle ya teman-teman. Nah, secara matematis kita bisa menulis P kali V sama dengan konstan, atau P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2, di mana P1 itu adalah tekanan udara awal dan V1-nya adalah volume udara awal. Itu sama dengan P2-nya. P2 itu adalah tekanan udara akhir dan V2 itu adalah volume udara akhir. Nah, teman-teman, untuk lebih memahami hubungan antara volume dengan tekanan udara dalam ruang tertutup, bisa kita lihat pada fenomena berikut ya teman-teman. Yang pertama itu adalah balon udara. Nah, mungkin teman-teman sering melihat gitu ya balon udara, kok bisa benda yang sebesar itu bisa terbang. Nah, ternyata balon udara itu ketika diterbangkan itu adalah tekanan udaranya itu diturunkan. Nah, bagaimana caranya? Kita perhatikan gambar yang kedua ya teman-teman. Nah, di sini tekanan udara diturunkan itu adalah dengan cara memanaskan balon udara. Nah, setelah dipanaskan, maka volume balon udara akan meningkat. Nah, karena volume meningkat, maka tekanan udaranya menurun. Setelah itu, barulah balon udara bisa terbang. Berikutnya, prinsip dari tekanan udara dan volume juga bisa kita lihat pada makhluk hidup ya teman-teman, yaitu pada sistem pernapasan manusia. Konsep ini bisa kita lihat pada proses menarik napas atau inspirasi dan proses mengeluarkan napas atau ekspirasi. Mari kita lihat yang pertama teman-teman, inspirasi. Inspirasi ini dimulai dari diafragma otot antar tulang rusuk kita berkontraksi. Nah, di sini rongga dada kita menjadi membesar gitu ya, dan paru-paru juga meluas. Akibatnya apa? Volume paru-paru kita itu menjadi besar gitu ya. Volume paru-paru membesar, maka tekanan paru-paru mengecil. Jadi tekanan di dalam paru-paru kita itu turun menjadi 758 mm Hg teman-teman. Nah, saat itu udara dapat mengalir masuk dan kita bisa bernafas. Nah, berikutnya untuk ekspirasi itu adalah kebalikan dari inspirasi teman-teman. Dimulai dari diafragma otot antar tulang rusuk kita berrelaksasi. Nah, di sini akan mengakibatkan rongga dada dan paru-paru kita mengecil. Nah, setelah itu volume paru-paru yang mengecil itu akan menyebabkan tekanan paru-paru kita membesar, yaitu menjadi 763 mm Hg. Nah, sehingga nafas yang kita tarik tadi itu bisa kita keluarkan lagi, yaitu dalam proses ekspirasi. Berikutnya kita akan membahas tentang alat yang kita gunakan untuk mengukur tekanan udara pada ruang tertutup teman-teman,
Yang pertama ada yang kita sebut sebagai manometer raksa terbuka. Manometer raksa ini berbentuk huruf U, teman-teman. Yang kedua ujungnya itu terbuka. Jadi yang terbuka di bagian sini ya, teman-teman. Jadi di sini, di ujung-ujungnya ini kedua-duanya itu terbuka. Nah, salah satu ujung tabung itu selalu dihubungkan dengan udara luar. Jadi yang ini dihubungkan dengan udara luar, teman-teman. Kemudian ujung satunya dihubungkan dengan ruangan atau benda yang akan kita ukur tekanannya, gitu ya. Sehingga nanti besar tekanan gas atau tekanan udara kita bisa menghitung dengan menggunakan rumus P gas sama dengan P0 plus minus H, di mana P gas itu adalah tekanan udara yang diukur, bisa dalam milimeter Hg atau sentimeter Hg, teman-teman. Kemudian PU-nya itu adalah tekanan udara atmosfer dalam milimeter Hg atau sentimeter Hg juga. Jadi nanti di bagian sini ya, teman-teman, yang selalu dihubungkan ke udara luar ini, itu tekanannya itu ada sesuai dengan atau sama dengan tekanan atmosfer atau menjadi PU-nya, teman-teman. Kemudian H itu adalah perbedaan ketinggian raksa setelah gas masuk dalam milimeter atau sentimeter. Jadi disesuaikan dengan tekanannya, teman-teman. Kalau tekanannya nanti pakai milimeter Hg, maka nanti ketinggiannya juga pakai milimeter gitu ya, teman-teman. Kemudian kalau pakai sentimeter, maka ketinggiannya juga pakai sentimeter. Nah, ini adalah H-nya, teman-teman. Ini yang kita ukur sebagai H. Jadi H itu sekali lagi adalah perbedaan ketinggian raksa setelah gas masuk. Jadi ini adalah raksa ya, ini batas raksanya yang merah. Jadi ketika gas masuk, maka nanti raksanya itu akan di sebelah sini itu raksanya akan turun gitu ya, teman-teman. Nah, ketika diukur, maka itu adalah H-nya. Nah, plus minus gimana, teman-teman? Jadi plus apabila tinggi kolom udara itu lebih tinggi daripada kolom tabung. Sementara min kita gunakan atau negatif kita gunakan apabila tinggi kolom udara lebih rendah daripada kolom tabung. Berikutnya yang kedua, alat yang kedua itu adalah manometer raksa tertutup. Nah, di sini prinsip kerjanya hampir sama gitu ya, teman-teman, dengan raksa yang terbuka. Cuman bedanya salah satu ujung dari tabungnya itu tertutup. Nah, jadi di sini, teman-teman, artinya tidak ada udara atau tekanan udara luar yang mempengaruhi. Sehingga untuk mengetahui besarnya tekanan udara pada sebuah benda gitu ya, dengan menggunakan manometer raksa tertutup, kita menggunakan persamaan P gas sama dengan H. Jadi tekanan gas yang diukur itu ya, teman-teman, itu sama dengan perbedaan ketinggian raksa setelah gas itu masuk. Berikutnya yang ketiga ada manometer Bourdon, teman-teman. Jadi sesuai dengan namanya, ditemukan oleh Eugene Bourdon. Dan penemuannya ini dipatenkan pada 18 Juni 1849, teman-teman. Kemudian Bourdon juga mendapatkan hadiah medali emas di World's Fair pada tahun 1849 atas penemuan manometer ini, teman-teman. Nah, kalau manometer yang satu ini dia terbuat dari logam dan digunakan untuk mengukur tekanan udara atau yang berupa uap gitu ya, teman-teman, yang sangat tinggi. Seperti uap pada pembangkit listrik tenaga uap. Kemudian alat ini juga digunakan untuk memeriksa tekanan udara dalam ban oleh para penambal ban. Kemudian bisa juga digunakan untuk mengukur tekanan gas LPG kita, teman-teman, yang ada di dapur rumah kita masing-masing ya, teman-teman. Nah, di sini untuk membaca manometer Bourdon kita tidak perlu pakai rumus seperti yang pada manometer sebelumnya, teman-teman. Karena jarum yang ada pada manometer itu langsung menunjukkan ke angka berapa tekanan udara dari uap atau dari gas yang kita ukur. Jadi gambarnya seperti yang di samping ini ya, teman-teman. Nah, sering kita jumpai ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, teman-teman, demikianlah pembahasan kita tentang tekanan pada zat gas. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.